اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما ولد الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Yang kami hormati para habaib, para alim ulama, para asatid, para tokoh, para pejabat yang hadir di sini, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama duduk bersama di sini untuk mengikat rasa cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyambungkan hati dengan manusia agung yang diagungkan oleh Yang Maha Agung. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Dan juga malam ini ada haul Mbah Abdul Syukur. Alhamdulillah, yang kita hauli seorang ulama, seorang alim, sehingga kita juga sama-sama mengenang beliau yang Allah muliakan. Manusia sama semuanya, tapi akan tinggi derajatnya bila manusia tersebut mempelajari dan mampu untuk mendapatkan ilmu Allah SWT, yaitu ilmu syariah. Allah SWT berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah SWT meninggikan derajat setiap orang mukmin. Setiap orang mukmin Allah tingkatkan derajatnya, naik derajatnya di hadapan Allah SWT. Tapi orang-orang yang berilmu, yang dimaksud di sini adalah orang yang berilmu, yang alim dalam ilmu syariat, ya, dalam ilmu syariat. Ilmu selain ilmu syariat bagus, tapi alangkah baiknya kalau yang pertama dikuasai oleh seorang mukmin adalah ilmu syariat, ilmu yang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang kiranya bisa mendekatkan dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan menambah keimanan pada Allah serta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud Allah tinggikan derajatnya, derajat terus di atas orang mukmin yang lain. Semua orang mukmin tinggi derajatnya, tapi mereka yang orang-orang ahli ilmu, derajat. Itulah salah satu daripada yang Allah maksud, yaitu Mbah Abdul Syukur, sehingga semuanya bisa mengenang dalam malam ini. Karena apa? Karena derajatnya Allah tinggikan dengan ilmu syariatnya. Jadi bagi orang-orang yang punya anak mempelajari, mencari ilmu selain ilmu syariat, bagus, tapi jangan lupa utamakan dulu ilmu syariatnya. Kalau disuruh pilih memperdalam ilmu syariat atau ilmu syariat, kalau kiranya harus pilih salah satu, tapi kalau bisa dua-duanya, alangkah baiknya ma'ahsanuddin wa dunya idza jatama'a. Alangkah baiknya bila agama serta dunianya berjalan seiringan. Semoga kita semuanya ada di sini bisa semuanya memperdalam ilmu syariah. Karena mempelajari ilmu syariah tidak ada batasan umurnya. Jangan mengatakan saya sekarang sudah kakek-kakek, saya menenek-nenek, sudah nggak mungkin bisa belajar. Nggak ada itu ceritanya. Umur tidak menjadi hambatan untuk belajar ilmu agama. Umur tidak bisa hambatan, tidak memberi hambatan, ya, untuk mempelajari ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ada kemauan. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi.
Carilah ilmu mulai dari buayan ibu sampai ke liang lahat, karena di liang lahat pun masih dibutuhkan ilmu, karena di sana ada pertanyaan mungkar dan nakir. Tanpa ilmu syariat yang dia miliki tidak dapat menjawab ilmu syariat. Ya, ada guru saya dulu di Mekah, guru yang tahfidzul Quran, untuk ilmu Al-Quran dan tahfidzul Quran. Itu mulai belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran setelah umurnya sudah mencapai 63 tahun. 63 tahun baru mulai dia menghafal Al-Quran, kemudian belajar ilmu Al-Quran setelah berapa? 63 tahun. Dalam 3 tahun menjadi hafidh Al-Quran, penghafal Al-Quran setelah 63 tahun. Jadi enggak ada alasan bagi seorang mengatakan saya sudah tidak mungkin lagi karena umur sudah sekian, tidak ada. Jadi ilmu agama Allah SWT terus harus dipelajari, karena tidak ada alasan nanti di akhirat mengatakan saya tidak mengamalkan hukum-hukum Allah karena tidak mengerti. Tidak ada alasan, karena kewajiban setiap orang mukmin adalah belajar agama, ya, akan dihormati, dimuliakan oleh Allah SWT di dunia juga di akhirat, seperti al-alim al-lama yang sekarang kita kholi, yaitu Mbah Abdul Syukur. Bertepatan dalam malam ini juga yaitu haflah Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, peringatan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suatu kewajiban, ya, suatu kewajiban. Jadi kalau ada orang mengatakan hal itu bid'ah, itu salah. Berarti belum pelajari Al-Quran yang sebenarnya, belum pelajari hadis yang sebenarnya. Kenapa saya mengatakan diwajibkan? Allah juga mengajarkan, ya, untuk mengenang sejarah para nabi-nabi. Allah mengajarkan kita untuk mengenang sejarah nabi-nabi. Isinya di Al-Quran itu banyak sekali adalah cerita dari nabi-nabi terdahulu, mulai Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Betul ya? Betul. Kalau ingin tahu sejarah Nabi di mana? Di Al-Quran. Kata Allah, liyutsabbita bihi fuadak. Allah menceritakan kisah-kisah semua di Al-Quran itu untuk memperkuat keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmat dari Allah maka bergembiralah kalian semuanya. Apa yang dimaksud di sini? Karunia Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Rahmat Allah yang diberikan kepada kita apa? Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan karunia yaitu Nabi Muhammad, dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita yaitu Nabi Muhammad, kita harus rayakan. Itu adalah perintah dari siapa? Perintah dari siapa? Yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa bidzalika falyafrahu. Maka dengan karunia dan rahmat Allah yaitu Nabi Muhammad kalian bergembira, kata Allah Ta'ala. Maka dalam malam ini kita bergembira sama-sama merayakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita aja anak kita lahir, banyak masih yang mengadakan ulang tahun anaknya dengan gembira, ngundang-undang orang, masya Allah, makanan, minuman, ya kan? Anak kita yang belum tentu bagaimana kelak besarnya. Betul nggak? Bagaimana dengan kecintaan kita pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi dalam hal ini saya akan banyak bercerita masalah bagaimana kecintaan para sahabat Rasulullah, para tabi'in, bagaimana ikatan batinnya kecintaannya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Bilal bin Rabah, muadzzinur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam,
yaitu tukang adanya Rasulullah SAW di masa Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah wafat, katanya Bilal, saya sudah tidak bisa lagi, tidak keluar suara, lidah saya serasa tertutup, sedih, nangis karena kehilangan orang yang paling dicintai, yaitu Rasulullah SAW. Mulai Nabi Muhammad wafat, Bilal menghentikan adanya, nggak mau lagi untuk naik ke menara untuk memandangkan adzan. Dia nggak kuat, teringat dengan Nabi Muhammad, sedih rasanya dengan kehilangan Nabi Muhammad SAW. Ketika Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar memohon pada Sayyidina Bilal untuk adzan lagi, naik ke menara adzan sebagaimana di zaman adanya Rasulullah SAW. Bilal mengatakan, ya Abu Bakar, lam ta'ud alayya ragbatun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an arfa'al adzan fala tajburni watrukni lihali nafsi. Wahai Khalifah Abu Bakar, saat ini saya sudah nggak ada lagi keinginan untuk mengumandangkan adzan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Maka jangan engkau paksa aku, biarkan, tinggalkan aku sendiri. Aku sudah tidak mampu lagi untuk melantunkan suara adzan. Sedih luar biasa. Setelah sekian hari, Sayyidina Abu Bakar memohon lagi, minta lagi pada Sayyidina Bilal, ya Bilal, apakah engkau akan mengharamkan umat ini dari suaramu, suara adzanmu, sebagaimana mereka sekarang telah diharamkan dengan wafatnya Rasulullah SAW, tidak bertemu lagi dengan Rasulullah, kemudian engkau tidak mau juga untuk adzan sebagaimana zaman Rasulullah. Dengan permohonan ini Sayyidina Bilal tidak bisa menolak, tidak bisa menolak, karena demi umat yang menunggu. Sayyidina Bilal dengan sedih, dia jalan nunduk, nggak bisa mengangkat mata, nggak bisa mengangkat mata, dia nunduk jalan, menangis terus sambil jalan untuk menaik ke atas menara, menunduk, nggak bisa angkat kepala sambil menangis terus, tapi tidak bisa menolak. Dia naik sampai di atas, yang ada tangisan tambah jadi, menangis tambah keras, menangis sehingga serasa tercekek dia punya leher karena tangisan yang nggak ada henti. Kemudian dia tidak bisa meneruskan dan dia berbalik lagi, tidak bisa lagi untuk meneruskan adzan. Itu adzan salatul fajar, salat subuh. Setelah salatul fajar, dia sudah nggak bisa lagi untuk hidup di Madinah. Karena apa? Setiap jengkal tanah yang ada di kota Madinah mengingatkan Sayyidina Bilal dengan Rasulullah SAW. Dengan sehari-hari berdampingan dengan Rasulullah, dengan manusia yang dicintai melebihi dari orang tuanya, istrinya, anaknya, keluarganya, semuanya. Itulah kecintaan sahabat Rasulullah SAW. Sehingga setelah salat fajar, dia menyiapkan kendaraannya dan langsung hijrah ke kota Damaskus, Syria. Hijrah karena sedih untuk tinggal di Madinah, nggak bisa lagi tertawa, tidak bisa lagi untuk berbicara, teringat terus setiap saat, setiap detik, setiap detak jantung mengingat kepada kekasihnya yaitu Rasulullah SAW. Maka dia hidup di Damaskus, dan di sana Sayyidina Bilal tidak pernah absen. Setiap ada peperangan di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar, dia selalu maju terus di depan berperang, tidak pernah absen. Kenapa? Karena dia ingin mati syahid secepatnya, kepingin buru-buru mati syahid. Kenapa? Ingin segera berjumpa dengan kekasihnya yaitu Rasulullah SAW. Kematian yang diharapkan, mati syahid, untuk apa? Untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi subhanallah, takdir Allah menentukan, dia setiap peperangan pulang dengan selamat, pulang dengan sehat afiat. Akhirnya pada suatu malam
mimpi datangin oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan pada Sayyidina Bilal, ya Bilal, ma hadhihi jafa ya Bilal, apa yang engkau ini kok betul-betul seakan-akan tidak ingat lagi padaku Sayyidina Bilal. Ya Bilal, kenapa? Apakah bukan datang saatnya untuk berziarah padaku ya Bilal? Begitu dia terbangun kaget Sayyidina Bilal, dan langsung habis sholat subuh dia siap-siap dan langsung berangkat ke kota Madinah. Perjalanan lumayan dari Damaskus, Syria ke negara Madinah, beda negara ya, bukan naik Mercedes bukan naik Alfa, tapi naik onta. Itu perlu waktu, melewati gunung-gunung, padang pasir. Dia jalan nggak pakai nunggu besok, panggilan Rasulullah dia langsung saat itu berangkat ke kota Madinah. Sampai kota Madinah langsung menuju pada makam Rasulullah SAW. Dia bersimpuh di makam Rasulullah SAW. Dia menangis di makam Rasulullah SAW. Dia tempelkan pipi kanan, pipi kiri di makam Rasulullah sambil menangis. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kedua cucu kecintaan Rasulullah SAW, mendengar Sayyidina Bilal datang ada di makam kakeknya Rasulullah SAW. Dari pintu sebelah sana datanglah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dia datang pelan-pelan mendekati Sayyidina Bilal. Assalamualaikum ya Sayyidina Bilal. Dia duduk dengan Sayyidina Bilal berbincang-bincang. Kemudian dia Imam Hasan dan Imam Husain mengatakan, ya Bilal, aku memohon padamu ya Bilal, untuk engkau mengumandangkan adzan agar kita mendengarkan suaramu sebagaimana di zaman Rasulullah dulu. Permohonan dari dua cucu kecintaan Rasulullah SAW, Sayyidah Syababi Al-Jannah ya, pemimpin kelak para pemuda di surga, Sayyidina Hasan dan Husain yang memohon, maka Sayyidina Bilal tidak bisa untuk menolak. Naiklah pada sholat subuh juga saat itu, naiklah ke mimbar perlahan-lahan Sayyidina Bilal sampai di atas mihrab, sampai di atas menara. Sayyidina Bilal memulai dengan adanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar Sayyidina Bilal, maka Madinah itu tangisan luar biasa, goncang kota Madinah dengan tangisan semua ahli Madinah. Semuanya teringat Rasulullah SAW menangis, goncang Madinah. Kemudian ketika Sayyidina Bilal mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tangisan lebih dahsyat lagi, lebih menggoncang kota Madinah. Begitu mencapai asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu bukan hanya menangis sehingga para wanita-wanita ahli Madinah yang tidak pernah keluar rumah saat itu semuanya keluar menangis jerit histeris mengatakan bu'itha Rasulullah SAW, Nabi Muhammad telah dibangkitkan lagi, Muhammad telah dibangkitkan lagi. Teringat dengan Nabi Muhammad karena adzan Sayyidina Bilal sehingga merasa Nabi Muhammad telah hidup lagi di antara mereka. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itulah salah satu sahabat di lain sahabat-sahabat yang lain yang juga sama kecintaannya, ikatan batinnya dengan Rasulullah SAW. Kemudian setelah dia pulang ke Syria nggak lama, Sayyidina Bilal sakit. Disakit yaitu sakit perjalanan menuju ke wafat. Sayyidina Bilal senang, dia tahu besok dia akan bertemu dengan Rasulullah. Dia terus dengan gembira terucap di lidahnya, ghadan alqa Muhammadan wa suhbah, besok saya akan berjumpa Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat yang lain. Gembira. Adakah di antara kita tahu besok mau mati kemudian bergembira? Yang ada yang mau meninggal menangis, keluarganya pun menangis. Tapi sahabat ini, itulah yang ditunggu karena ingin segera berjumpa dengan kasihnya. Ghadan alqa Muhammadan wa suhbah, besok saya akan berjumpa dengan Nabi Muhammad dan sahabatnya, sahabat-sahabatnya. Dan itu diulang-ulang. Istrinya masuk mendengar tangisan Sayyidina Bilal dan kegembiraan yang luar biasa dengan ucapan besok saya akan ketemu dengan Muhammad dan sahabatnya. Menjerit istrinya, tahu bahwa Sayyidina Bilal akan meninggal. Jerit dia, ya wailah,
celaka aku kata istrinya, karena akan ditinggal sama suaminya. Berit lagi Sayyidina Bilal, ya Faraha, alangkah gembiranya. Terus mengatakan, ya Faraha, alangkah gembiranya aku akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya Sayyidina Bilal melafazkan 2 syahadat dan meninggal dunia. Itulah Sayyidina Bilal. Daripada sekian sahabat, ya, kalau saya pengen cerita sahabat-sahabat gak selesai sini, ada juga yang akan bicara Al-Habib Abbas. Satu lagi daripada tabi'in, yaitu Sayyidina Malik bin Anas. Sahabat cukup satu, tabi'in cukup satu. Sayyidina Malik bin Anas yang mencintai Rasulullah luar biasa. Tabi'in berarti tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi berjumpa dengan sahabatnya. Sayyidina Malik bin Anas bila saat di Madinah, dan dia menghidup di kota Madinah, makanya disebutkan Imam Darul Hijrah, yaitu dia imam daripada kota Madinah. Ya, kita punya ada 4 mazhab, ya, Hanafi, siapa lagi? Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini Imam Malik ini, ya, Imam Malik, murid daripada Sayyidina Abu Hanifah. Dia selama ada di kota Madinah, di Haramul Madinah, yaitu radius kurang lebih 5 kilo 6 kilo, ya, di Haramul Madinah, dia tidak pernah menunggangi kendaraannya. Merasa tidak sopan karena di sana ada jasad Rasulullah SAW. Bahkan sebagian riwayat mengatakan pakai sandal pun nggak mau di kota Madinah karena dia malu ada Rasulullah SAW. Suatu saat diceritakan oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak, dia mengatakan saat Imam Malik membacakan hadis Rasulullah, mengajarkan hadis Rasulullah SAW, kemudian wajah Imam Malik ini berubah. Diperhatikan sama Abdullah bin Mubarak sebagai murid, diperhatikan dia pucat dan kayak orang ada menahan kesakitan yang luar biasa. Tapi dia terus membaca dan mengajarkan hadis Rasulullah SAW. Begitu selesai, Sayyidina Abdullah bin Mubarak menanyakan pada Imam Malik, pada gurunya, ya Imam, kenapa saya lihat engkau tadi tengah-tengah baca hadis, engkau berubah wajah engkau. Aku lihat engkau pucat dan ada rasa sakit yang engkau tahan. Naam, benar, kata Imam Malik. Saya tadi saat membacakan hadis Rasulullah, saya disengat kalajengking sebanyak 16 kali. 16 sengatan saat dia membacakan hadis Rasulullah, tapi dia duduknya pun tidak berubah, hanya wajah yang menahan kesakitan, tapi duduknya pun tidak berubah. Kenapa? Menghormati hadis Rasulullah SAW. Dia nggak mau sedang membacakan hadis Rasulullah terputus karena hanya dengan sengatan kalajengking. Bisa dibayangkan bagaimana sakitnya sengatan kalajengking itu. Sekali sengatan saja bisa mematikan manusia. Tapi 16 sengatan yang dia rasakan, dia hanya pucat menahan kesakitan, terus membacakan hadis Rasulullah SAW. Para sahabat dan begitu juga tabi'in selalu dalam amaliyahnya sehari-hari dia mencontoh Rasulullah SAW. Selalu setiap dia melakukan sesuatu mengatakan hakadha kana Rasulullah SAW. Beginilah Rasulullah dulu melakukan. Selalu begitu. Itu para sahabat, begitu juga tabi'in. Al-Imam Malik bin Anas selama hidupnya tidak pernah merasakan untuk makan buah semangka. Tidak pernah makan buah semangka selama hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan hadis yang jelas bagaimana Rasulullah SAW cara memakan, mengupas, memotong dan makan buah semangka. Hanya karena tidak tahu bagaimana caranya Rasulullah untuk memotong dan makan buah semangka, sehingga Imam Malik bin Anas tidak mau memakan buah semangka. Kenapa? Ittiba'an bi Rasulillah SAW. Ingin setiap langkahnya, gerakannya bisa meniru Rasulullah SAW. Kita harus meniru sedikit demi sedikit bagaimana sunnah Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah memakan dengan tangan kanan, bagaimana minum dengan tangan kanan. Kita mulai dari yang ringan dulu, jangan yang berat-berat menurut Imam Malik, ya.
Kadang-kadang saya saat mengatakan begini, ayo kita meniru Nabi Muhammad SAW, minum dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Di saat itu juga orang mengeluh tapi sambil minum air dengan tangan kiri. Jadi cuma apa? Mendengarkan ustadznya memberi nasihat, tapi tidak dikerjakan. Sehingga sampai saat ini pun banyak orang hadir di majelis belajar, tapi tetap menggunakan amalan orang-orang kafir, yaitu makan minum dengan tangan kiri. Tapi saya yakin insya Allah yang hadir semuanya tidak ada yang makan tangan atau minum tangan kiri, insya Allah. Insya Allah. Ya, ingat, mulai apapun juga yang kita bisa mengamalkan dari sunnah Rasulullah yang ringan-ringan, mulai dari sekarang. Jangan sampai yang kecil pun tidak mau mengamalkan. Sehingga saya katakan lagi, jangan pernah makan minum dengan tangan kiri selama Allah kasih kita tangan yang sempurna. Jangan sampai tangan kita yang mulia ini Allah lumpuhkan karena kita tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itulah sekedar kisah cerita daripada sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Bilal dan juga Malik bin Anas. Semoga kita semuanya bisa meniru daripada para sahabat Rasulullah SAW, kecintaannya pada Rasulullah, juga para tabiin dan para salafus saleh, guru-guru kita yang semuanya cinta, ikatan batinnya dengan Rasulullah luar biasa. Semoga kita juga dapat mengikuti mereka, mengikat hati kita dengan Rasulullah SAW, mencintai Nabi Muhammad SAW dengan penuh hati. Kalau kita bisa cinta pada istri dan anak yang luar biasa, berani mati karena anak istri, berani mati karena suami, alangkah baiknya kalau kita mencintai Rasulullah lebih dari itu semuanya. Ya, ada pembelaan terhadap Rasulullah SAW. Bila ada hinaan pada Rasulullah, jangan diam. Kadang ada orang baca di medsos Rasulullah dihinakan, cuman dia baca aja, lu parah nih orang, masa Rasulullah dihina? Udah kita aja, nggak ada kesal yang berat dalam hatinya, nggak ada murka yang keras dalam hatinya. Itu berarti tidak cinta pada Rasulullah SAW. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' bi lisanihi fa illam yastati' bi qalbihi wa dzalika dhaful iman. Kalau ada kemungkaran semacam itu, orang menghinakan Islam, orang menghinakan Allah, orang menghinakan Rasulullah, jangan diam. Kita nggak bisa untuk dengan tangan, kita nggak bisa. Ini negara hukum. Bisa dengan lisan, nggak bisa dengan lisan. Sekarang dengan apa? Dengan tangan, medsos kita. Tunjukkan kecintaan kita pada Islam, tunjukkan kita pada cinta pada Allah, tunjukkan kecintaan pada Rasulullah SAW dengan tangan kita. Gunakan agar kelak di akhirat bisa menjadi bukti kecintaan kita pada Allah dan Rasulullah SAW. Hakada wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa.